Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Isma Aulia dengan NPM 221506145 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum percobaan 3 yang judulnya adalah register. Jadi, apa itu register? Lalu apa fungsi dan manfaat dari register tersebut? Nah, register adalah suatu rangkaian logika yang dibentuk oleh beberapa flip-flop atau bistabil multivibrator. Nah, flip-flop itu terdiri dari dua flip-flop, yaitu JK flip-flop atau D flip-flop yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan dan memproses informasi dalam bentuk biner. Nah, masih ingat kan biner itu terdiri dari angka apa aja? Nah, jadi biner itu terdiri dari angka 0 dan angka 1. Jumlah flip-flop yang digunakan itu bergantung pada banyaknya bit dari informasi yang akan disimpan atau diproses. Oke, jadi kita mulai masuk ke aplikasi Proteusnya ya. Di sini kita juga bisa mengkonsol dan melihat hasil output atau keluaran dari operasi Proteus tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada input, output, serta prosesnya melalui flip-flop ini ya. Nah, untuk memulai ini semua dari awal, boleh di stop dulu. Nah, dan untuk mengkonsol kita harus menghapus tanda clock lalu memberi clock ulang lagi pada Proteus. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita konsol. Di sini bisa dilihat ya. Ini ada klip-klip ini warna biru dan warna oranye. Nah, yang warna biru ini berarti bernilai 0 dan yang berwarna merah berarti bernilai 1. Di sini juga kita bisa mengganti angkanya pada parallel in, parallel out. Nah, lalu bagaimana kita membacanya? Nah, cara membacanya yaitu jadi di sini inputnya adalah 1110 dengan output sama yaitu 1110. Nah, kenapa dibacanya itu dari kanan sedangkan kita nulisnya itu harus 0111? Nah, emang dari sananya ya emang gitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat nah, antara input sama output ini hasilnya sama. Oke, jadi kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya yaitu percobaan metode SISO. Sini kita bisa melihat ada input dan outputnya, tetapi ini outputnya belum dijalankan. Oke, kita hentikan dulu biar bisa kita ulang dari awal. Nah, di sini bisa dilihat ya, outputnya menampilkan angka 0. Nah, untuk input 1 ini ada juga input yang 0. Nah, coba kita ubah inputnya jadi 1. Lalu kita ubah lagi inputnya jadi 0. Lalu inputnya kita ubah 0 semua. Nah, ini mulai jalan lagi. Nah, jadi di sini ini yang namanya SISO, serial in, serial out. Jadi dia itu berganti jalannya dari kan awalnya tadi merahnya di sini, terus dia jadi pindah merahnya ke sini. Jadi dia kalau misalnya kita ganti angka ini jadi angka 1 atau angka 0, nah maka merahnya akan berjalan lagi ke arah sini. Nah, SISO itu jadi dia itu outputnya dilakukan secara bergantian gitu ya, bukan secara serentak. Lanjut ke percobaan yang ketiga yaitu parallel in dan serial out yaitu PISO. Nah, di sini bisa kita lihat ya, terdapat clock, input, output serta prosesnya. Dan untuk menampilkan output kita harus menghapus clock dulu. Lalu kita tambahkan clock lagi. Lalu kita mulai konsol. Nah, di sini udah terdapat kelap-kelip ya.
Seperti yang tadi, warna biru ini menampilkan 0 dan warna merah ini adalah 1. Nah, jadi bisa langsung aja aku jelasin. Nah, 0 dengan 1 itu di-n-kan menjadi 0. Lalu 1 dengan 1 jika di-n-kan menjadi 1. 0 dan 1 jika di-n-kan itu menjadi 0. 1 dan 1 jika di-n-kan menjadi 1. 0 dan 1 di-n-kan menjadi 0. 0 dan 1 sama aja kayak yang tadi, di-n-kan menjadi 0. Nah, setelah semua kita n-kan, lalu kita bikin OR. Nah, 0 bertemu dengan 1 jika di-OR-kan, maka hasilnya adalah 1. Sama dengan yang tadi, untuk OR U6 ini, jika 0 bertemu dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Lalu yang terakhir, di sini ada 0 bertemu dengan 0 jika di-OR-kan menjadi 0. Lalu di bawah ini, mereka akan diproses melalui flip-flop D untuk menampilkan output berupa 0. Nah, lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu parallel in, serial out. Nah, jadi di sini kita juga bisa melihat ada 4 inputan paralel dan 1 output serial. Nah, sama dengan percobaan sebelumnya, untuk mendapatkan hasil, kita harus menghapus clock lalu membuat clock ulang lagi. Lalu kita konsol. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada yang kedip dan ada juga yang tidak kedip. Nah, di sini jika inputnya adalah 0 semua, maka outputnya adalah 0. Nah, lalu jika inputnya di sini salah satu inputnya 1 di bagian akhir, maka outputnya adalah 1. Lalu mari kita ubah jika input yang di sini, input yang ketiga ini adalah 1. Outputnya tetap sama 1, tapi ya yang membedakan dengan yang tadi, kan kalau inputnya di sini 0, kan di sini kan ketiknya 0, warna biru, berarti kan 0. Kalau kita ubah jadi 1, maka di sininya langsung berubah warna merah kotak. Nah, ini berarti dia 1. Sama juga dengan yang kayak gini ya, ini juga 1. Kalau misalnya diubah jadi 0, maka kotaknya langsung berubah warnanya menjadi biru. Oke, jadi lanjut penjelasannya ke Microsoft Word. Nah, ini dia tabel percobaan yang sudah dibikin kemarin waktu praktikum, dimulai dari tabel 1 paralel in, paralel out. Nah, jadi di sini untuk membuat desimal dari suatu percobaan, situ kita bisa membuatnya dari sini ya. Jadi desimal itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, untuk semua metode, baik itu Pipo, Siso, Piso, dan Sipo, itu desimalnya sama. Lalu di sini juga bisa kita lihat inputnya, yaitu input dari desimal 1 yaitu 001, input dari desimal 3 yaitu 0011, input dari desimal 5 yaitu 0101, input dari 7 yaitu 0111, input dari 9 yaitu 1001, input dari 11 yaitu 1011, input dari 13 yaitu 1101, dan input yang ke-15 yaitu 1111. Di sini juga bisa kita lihat bahwa nilai input dan output pada semua percobaan itu sama. Nah, ini juga sama ya, input serial in, serial out dengan input parallel in, parallel out. Begitu juga dengan input pada serial in, parallel out, dan input dari parallel in dan serial out. Yang membedakan dari keempat percobaan ini adalah prosesnya. Nah, di sini bisa dilihat prosesnya. Yang pertama, proses dari desimal 1 ini adalah 0. 0, 0, 0, 0. Nah, lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu parallel in, serial out. Nah, jadi di sini kita juga bisa melihat ada 4 inputan paralel dan 1 output serial. Nah, sama dengan percobaan sebelumnya, untuk mendapatkan hasil, kita harus menghapus clock lalu membuat clock ulang lagi.
Lalu kita konsol. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada yang kedip dan ada juga yang tidak kedip. Nah, di sini jika inputnya adalah 0 semua, maka outputnya adalah 0. Nah, lalu jika inputnya di sini salah satu inputnya 1 di bagian akhir, maka outputnya adalah 1. Lalu mari kita ubah jika input yang di sini, input yang ketiga ini adalah 1. Outputnya tetap sama 1, tapi ya yang membedakan dengan yang tadi kan kalau inputnya di sini 0 kan di sini kan ketiknya 0, warna biru berarti kan 0. Kalau kita ubah jadi 1, maka di sininya langsung berubah warna merah kotak. Nah, ini berarti dia 1. Sama juga dengan yang kayak gini ya. Ini juga 1. Kalau misalnya diubah jadi 0, maka kotaknya langsung berubah warnanya menjadi biru. Oke, jadi lanjut penjelasannya ke Microsoft Word. Nah, ini dia tabel percobaan yang sudah dibikin kemarin waktu praktikum, dimulai dari tabel 1 paralel in, paralel out. Nah, jadi di sini untuk membuat desimal dari suatu percobaan, situ kita bisa membuatnya dari sini ya. Jadi desimal itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, untuk semua metode, baik itu PIPO, SISO, PISO, dan SIPO, itu desimalnya sama. Lalu di sini juga bisa kita lihat inputnya, yaitu input dari desimal 1 yaitu 001, input dari desimal 3 yaitu 0011, input dari desimal 5 yaitu 0101, input dari 7 yaitu 0111, input dari 9 yaitu 1001, input dari 11 yaitu 1011, input dari 13 yaitu 1101, dan input yang ke-15 yaitu 1111. Di sini juga bisa kita lihat bahwa nilai input dan output pada semua percobaan itu sama. Nah, ini juga sama ya, input serial in, serial out dengan input parallel in, parallel out. Begitu juga dengan input pada serial in, parallel out, dan input dari parallel in dan serial out. Yang membedakan dari keempat percobaan ini adalah prosesnya. Nah, di sini bisa dilihat prosesnya. Yang pertama, proses dari desimal 1 ini 0000, lalu desimal 3 ini memiliki proses 0001, lalu proses yang ketiga yaitu 0011, proses yang keempat dari desimal 7 yaitu 0101, proses yang ini yang dari desimal 9 yaitu 0111, proses dari desimal 11 yaitu 1001, desimal 13 itu 1011, dan desimal yang ke-15 yaitu 1101. Nah, gimana cara mendapatkan input dan outputnya? Nah, jadi input ini didapat dari bilangan biner. Ini bisa kita lihat ya, susunannya itu mengikuti bilangan biner. Jadi 8 itu sendiri. Lalu di sini ada serial in, serial out, itu prosesnya sebenarnya hampir sama dengan yang parallel in, parallel out. Bahkan bisa dibilang ini semuanya hampir sama persis. Nggak ada perbedaan. Nah, lanjut ke sini, serial in, parallel out. Jadi prosesnya ini mungkin ada kayak sedikit perbedaan atau gimana ya. Di sini jadi bisa kita lihat proses dari desimal 1 yaitu 000, proses dari desimal 3 yaitu 001, proses dari desimal 5 yaitu 0011, desimal dari itu 7 itu prosesnya 0101, desimal 9 itu prosesnya 0111, desimal dari 11 yaitu 1001, desimal dari 13 yaitu 1011, desimal dari 15 yaitu 1101. Lanjut ke sini juga. Nah, di sini juga hampir sama, malah mungkin sama persis ya, sama proses yang atasnya, serial in, parallel out.
Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada suatu kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.